Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silvi Ardianti, NIM T 2018 1058. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang corak pemikiran kalam ulama modern Muhammad Abduh, Ahmad Khan, dan Muhammad Iqbal. Yang pertama yaitu Syekh Muhammad Abduh. Riwayat hidup singkat Muhammad Abduh. Syekh Muhammad Abduh, nama lengkapnya Muhammad bin Abduh bin Hasan Khairullah, dilahirkan di desa Mahallat Nasr di Kabupaten Al-Buhairah, Mesir pada tahun 1849 Masehi. Mula-mula Abduh dikirim ayahnya ke Masjid Al-Ahmadi, tempat ini menjadi pusat kebudayaan selain Al-Azhar. Akan tetapi sistem pengajaran di sana sangat menjengkelkan, sehingga setelah 2 tahun di sana ia memutuskan untuk kembali ke desanya dan bertani seperti saudara-saudara dan kerabatnya. Waktu kembali ke desa, ia dinikahkan. Saat itu ia berumur 16 tahun. Semula ia bersikeras untuk tidak melanjutkan studinya, tetapi akhirnya kembali belajar atas dorongan pamannya, Syekh Darwis, yang banyak mempengaruhi kehidupan Abduh sebelum bertemu dengan Jamaluddin Al-Afghani. Setelah merampungkan studinya di bawah bimbingan pamannya, Abduh melanjutkan studi di Al-Azhar pada bulan Februari 1866. Pada tahun 1871, Jamaluddin Al-Afghani tiba di Mesir. Setelah menyelesaikan studinya di Al-Azhar pada tahun 1877 dengan gelar alim, Abduh mulai mengajar di Al-Azhar, kemudian di Dar al-Ulum dan di rumahnya. Pada saat Al-Afghani diusir dari Mesir pada tahun 1879 karena dituduh mengadakan gerakan penentangan terhadap Khedive Taufik, Abduh juga dipandang ikut campur di dalamnya. Oleh karena itu, ia dibuang keluar kota Kairo. Pada tahun 1880, ia diperbolehkan kembali ke ibu kota, kemudian diangkat menjadi redaktur surat kabar resmi pemerintahan Mesir, Al-Waqai Al-Misriyah. Pada waktu bersamaan, kesadaran nasional Mesir mulai tampak. Di bawah pimpinan Abduh, surat kabar resmi itu memuat artikel-artikel tentang urgenitas nasional Mesir, di samping berita-berita resmi. Pemikiran kalam Muhammad Abduh. Yang pertama, kedudukan akal dan fungsi wahyu. Ada 2 persoalan pokok yang menjadi fokus pemikiran Abduh, sebagaimana diakuinya, yaitu membebaskan akal pikiran dari belenggu-belenggu taklid yang menghambat perkembangan pengetahuan agama sebagaimana hak salaf al-ummah, ulama sebelum abad ke-3 Hijriah. Yang kedua, memperbaiki gaya bahasa Arab, baik yang digunakan dalam percakapan resmi di kantor-kantor pemerintah ataupun dalam tulisan-tulisan di media massa. Atas dasar kedua fokus pikirannya itu, Muhammad Abduh memberikan peranan sangat besar pada akal. Begitu besarnya peranan yang diberikan olehnya sehingga Harun Nasution menyimpulkan bahwa Muhammad Abduh memberi kekuatan yang lebih tinggi pada akal daripada Mu'tazilah. Menurut Abduh, akal dapat mengetahui hal-hal berikut ini. Yang pertama, Tuhan dan sifat-sifatnya. Yang kedua, keberadaan hidup di akhirat. Yang ketiga, kebahagiaan jiwa di akhirat bergantung pada mengenal Tuhan dan berbuat baik, sedangkan kesengsaraannya bergantung pada tidak mengenal Tuhan dan perbuatan jahat. Yang keempat, kewajiban manusia mengenal Tuhan. Yang kelima, kewajiban manusia untuk berbuat baik dan menjauhi perbuatan jahat untuk kebahagiaannya di akhirat. Hukum-hukum mengenai kewajiban-kewajiban itu. Yang selanjutnya, kebebasan manusia dan fatalisme. Bagi Abduh, di samping mempunyai daya pikir, manusia juga mempunyai kebebasan memilih yang merupakan sifat dasar alami yang harus ada dalam diri manusia. Jika sifat dasar ini dihilangkan dari dirinya, ia bukan manusia lagi, melainkan makhluk lain. Yang selanjutnya yaitu sifat-sifat Tuhan. Dalam risalah, ia menyebut sifat-sifat Tuhan mengenai masalah apakah sifat itu termasuk esensi Tuhan atau yang lain. Ia menjelaskan bahwa hal itu terletak di luar kemampuan manusia untuk mengetahuinya. Yang selanjutnya, kehendak mutlak Tuhan. Kehendak mutlak Tuhan pun dibatasi oleh sunnatullah yang akan ditetapkannya. Di dalamnya terkandung arti bahwa Tuhan dengan kemauannya telah membatasi kehendaknya dengan sunnatullah yang diciptakannya untuk mengatur alam. Yang selanjutnya yaitu keadilan Tuhan.
Karena memberikan daya besar pada akal dan kebebasan manusia, Abduh mempunyai kecenderungan untuk memahami dan meninjau alam bukan hanya dari segi kehendak mutlak Tuhan, melainkan juga dari segi pandangan dan kepentingan manusia. Ia berpendapat bahwa alam ini diciptakan untuk kepentingan manusia dan tidak satupun ciptaan Tuhan yang tidak membawa manfaat bagi manusia. Mengenai keadilan Tuhan, ia memandang tidak hanya dari segi kemahasempurnaannya, tetapi dia juga pemikiran rasional manusia. Sifat ketidakadilan tidak dapat diberikan kepada Tuhan karena ketidakadilan tidak sejalan dengan kesempurnaan aturan alam semesta. Selanjutnya, antropomorfisme. Karena Tuhan termasuk dalam alam rohani, rasio tidak dapat menerima paham bahwa Tuhan mempunyai sifat-sifat jasmani. Selanjutnya, melihat Tuhan. Ia menyebutkan bahwa orang-orang percaya pada tanzih, keyakinan bahwa tidak ada satupun dari makhluk yang menyerupai Tuhan. Sepakat mengatakan bahwa Tuhan tidak dapat digambarkan atau dijelaskan dengan kata-kata. Kesanggupan melihat Tuhan dianugerahkan hanya kepada orang-orang tertentu di akhirat. Yang terakhir yaitu perbuatan Tuhan. Karena berpendapat bahwa ada perbuatan Tuhan yang wajib, Abduh sepaham dengan Mu'tazilah dalam mengatakan bahwa wajib bagi Tuhan untuk berbuat yang terbaik bagi manusia. Yang kedua, Sayyid Ahmad Khan. Riwayat hidup singkat Sayyid Ahmad Khan. Sayyid Ahmad Khan lahir di Delhi pada tahun 1817 dan menurut keterangan berasal dari keturunan Husain, cucu Nabi Muhammad SAW, melalui Fatimah dan Ali. Neneknya Sayyid Hadi adalah pembesar istana pada zaman Alamgir II, yaitu pada tahun 1754 sampai 1759. Pada waktu berusia 18 tahun, ia bekerja di Serikat India Timur. Kemudian ia bekerja pula sebagai hakim. Pada tahun 1846, ia pulang kembali ke Delhi dan mempergunakan kesempatan itu untuk belajar. Semasa di Delhi, ia mula mengarang karangan yang pertama adalah Asar al-Sanadid. Pada tahun 1855, ia pindah ke Bijnor. Di tempat ini, ia juga tetap mengarang buku-buku penting Islam India. Pada tahun 1857, terjadi pemberontakan dan kekacauan politik di Delhi yang menyebabkan timbulnya kekerasan terhadap orang India. Pada saat melihat keadaan rakyat Delhi, Sayyid Ahmad Khan sempat berpikir untuk meninggalkan India menuju Mesir, tetapi ia sadar untuk memperjuangkan umat Islam menjadi maju, ia berusaha untuk mencegah terjadinya kekerasan. Dengan demikian, ia banyak menolong orang Inggris dari pembunuhan hingga diberi gelar Sir, tetapi ia menolaknya. Usahanya dalam bidang pendidikan untuk bangsa India sangat besar, karena pada tahun 1861 ia mendirikan sekolah di Muradabad. Hingga akhir hayatnya, ia mementingkan pendidikan umat Islam India. Pada tahun 1878, ia juga mendirikan sekolah Muhammadan Anglo-Oriental College atau MAOC di Aligarh yang merupakan karyanya yang paling bersejarah dan berpengaruh untuk memajukan umat Islam India. Pemikiran kalam Sayyid Ahmad Khan. Sayyid Ahmad Khan mempunyai kesamaan pemikiran dengan Muhammad Abduh di Mesir setelah berpisah dengan Jamaluddin Al-Afghani dan sekembalinya dari pengasingan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa ide yang dikemukakannya, terutama tentang akal yang mendapat penghargaan tinggi dalam pandangannya. Meskipun demikian, sebagai penganut ajaran Islam yang taat dan percaya akan kebenaran wahyu, ia berpendapat bahwa akal bukan segalanya dan kekuatan akal terbatas. Selanjutnya, Khan mengemukakan bahwa Tuhan telah menentukan tabiat atau natur sunnatullah bagi setiap makhluknya yang tetap dan tidak pernah berubah. Menurutnya, Islam adalah agama yang paling sesuai dengan hukum alam, karena hukum alam adalah ciptaan Tuhan dan Al-Quran adalah firman-Nya. Sudah tentu keduanya sejalan dan tidak ada pertentangan. Yang terakhir yaitu Muhammad Iqbal. Riwayat hidup singkat Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal lahir di Sialkot pada tahun 1876. Ia berasal dari keluarga kasta Brahmana Kashmir. Ayahnya bernama Nur Muhammad yang terkenal soleh dalam beragama. Guru pertama Iqbal adalah ayahnya. Kemudian ia dimasukkan ke sebuah maktab untuk mempelajari Al-Quran. Setelah itu ia dimasukkan ke Scottish Mission School di bawah pimpinan Mir Hasan. Ia diberi pelajaran agama, bahasa Arab, dan bahasa Persia. Setelah menyelesaikan sekolahnya di Sialkot, ia pergi ke Lahore, sebuah kota besar di India untuk melanjutkan belajarnya di Government College.
Di sini ia bertemu dengan Thomas Arnold, seorang orientalis yang menjadi guru besar dalam bidang filsafat di universitas tersebut. Pada tahun 1905, setelah mendapat gelar MA di Government College, Iqbal pergi ke Inggris untuk belajar filsafat di Universitas Cambridge. 2 tahun kemudian, ia pindah ke Munich, Jerman. Di universitas ini, ia memperoleh gelar PhD dalam tasawuf dengan disertainya yang berjudul The Development of Metaphysics in Persia, perkembangan metafisika di Persia. Iqbal tinggal di Eropa kurang lebih selama 3 tahun. Sekembalinya dari Munich, ia menjadi advokat di samping sebagai dosen. Buku yang berjudul The Reconstruction of Religious Thought in Islam adalah kumpulan dari ceramah-ceramahnya sejak tahun 1982 dan merupakan karya terbesarnya dalam bidang filsafat. Pada tahun 1930, Iqbal memasuki bidang politik dan menjadi ketua konferensi tahunan Liga Muslim di Allahabad. Kemudian pada tahun 1931 dan tahun 1932 ia ikut dalam konferensi meja bundar di London yang membahas konstitusi baru bagi India. Pada bulan Oktober tahun 1933 ia diundang ke Afghanistan untuk membicarakan pembentukan Universitas Kabul. Pada tahun 1935, ia jatuh sakit dan bertambah parah setelah istrinya meninggal dunia pada tahun itu pula, dan ia meninggal pada tanggal 20 April 1935. Pemikiran kalam Muhammad Iqbal. Dibandingkan sebagai teolog, Muhammad Iqbal sesungguhnya lebih terkenal sebagai seorang filsuf eksistensialis. Oleh karena itu, kesulitan untuk menemukan pandangan-pandangannya mengenai wacana-wacana kalam klasik seperti fungsi akal dan wahyu, perbuatan Tuhan, perbuatan manusia, dan kewajiban-kewajiban Tuhan. Besarnya penghargaan Iqbal terhadap gerak dan perubahan ini membawa pemahaman yang dinamis tentang Al-Quran dan hukum Islam. Tujuan diturunkannya Al-Quran menurutnya untuk membangkitkan kesadaran manusia sehingga mampu menerjemahkan dan menjabarkan nas-nas Al-Quran yang masih global dan realitas kehidupan dengan kemampuan nalar manusia dan dinamika masyarakat yang selalu berubah. Inilah yang dalam rumusan fikih disebut ijtihad, yang oleh Iqbal disebut sebagai prinsip gerak dalam struktur Islam. Oleh karena itu, untuk mengembalikan semangat dinamika Islam dalam rangka membuang kekakuan dan kejumudan hukum Islam, ijtihad harus dialihkan menjadi ijtihad kolektif. Menurut Iqbal, peralihan kekuasaan ijtihad individu yang mewakili mazhab tertentu kepada lembaga legislatif Islam adalah satu-satunya bentuk yang paling tepat untuk menggerakkan spirit dalam sistem hukum Islam yang selama ini hilang dari umat Islam, dan menyerukan kepada kaum muslimin agar menerima dan mengembangkan lebih lanjut hasil-hasil rasionalisme tersebut. Hakikat teologi. Secara umum ia melihat teologi sebagai ilmu yang berdimensi keimanan, mendasarkan pada esensi tauhid universal dan equilibristik. Di dalamnya memuat jiwa yang bergerak berupa persamaan, kesetiakawanan, dan kebebas kemerdekaan. Pandangannya tentang ontologi teologi membuatnya berhasil melihat adanya anomali atau penyimpangan yang melekat dalam literatur ilmu kalam klasik. Yang selanjutnya, pembuktian Tuhan. Dalam membuktikan eksistensi Tuhan, Iqbal menolak argumen kosmologis ataupun ontologis. Ia juga menolak argumen teologis yang berusaha membuktikan eksistensi Tuhan yang mengatur ciptaannya dari sebelah luar. Meskipun demikian, ia menerima landasan teologis yang imanen atau tetap ada, jati diri manusia. Paham dinamisme Iqbal berpengaruh benar terhadap jati diri manusia. Penelusuran terhadap pendapatnya tentang masalah ini dapat dilihat dari konsepnya tentang ego, ide sentral dalam pemikiran filosofisnya. Kata itu diartikan dengan kepribadian. Manusia hidup untuk mengetahui kepribadiannya, serta menguatkan dan mengembangkan bakat-bakatnya, bukan sebaliknya, yaitu melemahkan pribadinya seperti yang dilakukan oleh para sufi yang mendudukkan jiwa sehingga fana dengan Allah. Yang keempat, dosa. Iqbal secara tegas menyatakan dalam seluruh kuliahnya bahwa Al-Quran menampilkan ajaran tentang kebebasan ego manusia yang bersifat kreatif. Yang selanjutnya itu surga dan neraka. Surga dan neraka menurut Iqbal merupakan keadaan-keadaan, bukan tempat gambaran-gambaran tentang keduanya di dalam Al-Quran. Adalah penampilan-penampilan kenyataan batin secara visual, yaitu sifatnya.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.